Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi salam, kembali lagi di podcast Ngopijang. Ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke, nah kali ini kita akan membahas materi mengenai mungkin ini lebih dekatnya dengan adik-adik adik-adik perempuan gitu ya, lebih dekat dengan adik-adik perempuan karena bahasan kita kali ini adalah tentang 1 jam menuju puasa malah haid. Nah, siapa tahu nih adik-adik pernah mengalami hal seperti ini, 1 jam atau 3 jam menuju maghrib, aduh haid, padahal udah lama banget gitu ya, udah lama puasa, udah berusaha puasa dan lain sebagainya, tapi malah haid. Oke, nah narasumber kita kali ini, kita kedatangan dengan narasumber yang hebat sekali. Halo Bu Diana Nurbaida, Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Parista. Oke, gimana nih Bu puasanya sampai sekarang? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Alhamdulillah. Mungkin ya biasa ya, kan tidur adalah ibadah. Jadi saya agak lemes-lemes sedikit gitu ya Bu ya. Iya. Baru bangun tidur. Oke. Nah, kali ini bahasan yang akan kita jelaskan atau yang akan dijelaskan oleh Bu Diana ini adalah tentang 1 jam menuju haid nih Bu. Pasti nih ada beberapa adik-adik kita yang pernah mengalami hal tersebut gitu. Mau maghrib tapi malah haid gitu, padahal udah capek-capek puasa dari pagi nih Bu gitu. Oke, nah memangnya kan haid itu membatalkan puasa ya Bu ya? Kalau oke, nah coba kita ingatkan lagi nih adik-adik di rumah, sebetulnya yang membatalkan puasa secara umum itu apa saja sih Bu? Baik, yang pertama untuk yang membatalkan puasa diantaranya makan dan minum. Sudah jelas ya, kalau kita makan dan minum berarti kita sudah batal puasanya. Kemudian yang perempuan khususnya keluar haid, kemudian keluar juga darah wiladah, kemudian darah nifas, memasukkan sesuatu ke lubang kewanitaan juga itu merupakan salah satu yang membatalkan pada puasa. Oh gitu. Jadi diantaranya hal-hal tersebut ya yang membatalkan puasa. Tentunya tadi ya makan dan minum yang pertama ya Bu ya. Itu yang harus digarisbawahi sekali ya. Karena memang dengan makan dan minum berarti puasanya sudah batal. Oke. Nah tuh adik-adik, siapa nih yang masih sengaja membatalkan dengan makan dan minum? Semoga tidak ada di antara adik-adik SMA Plus Asalam ya khususnya. Amin. Oke. Nah kalau tadi kan secara umum ya ada makan dan minum dan lain sebagainya. Nah, kalau khusus pada perempuan, selain daripada haid, apa saja sih yang membatalkan puasanya? Oke, untuk yang membatalkan puasa pada perempuan, yang pertama adalah keluar haid. Ya. Keluar haid ya biasanya seorang perempuan yang berusia 9 tahun atau lebih, dia keluar haid, dia juga berarti sudah membatalkan puasa ketika keluar haid tersebut. Kemudian seorang istri mengandung, kemudian seorang istri itu melahirkan, maka dia juga bisa membatalkan puasa dengan cara melahirkan tersebut karena darahnya keluar pada saat dia melahirkan. Kemudian pada saat dia melahirkan itu sendiri ada darah yang namanya darah wiladah, itu juga membatalkan puasa. Kemudian pada bulan suci Ramadan, seorang perempuan, yaitu seorang istri, dia berhubungan dengan suaminya, maka itu juga membatalkan puasa. Oke, jadi itu ya diantaranya khusus pada perempuan nih yang membatalkan puasanya selain haid gitu ya. Betul sekali. Betul. Nah mungkin yang lebih dekat dengan khususnya adik-adik SMA Plus Asalam ya, yaitu haid ya, begitu. Haid. Jadi kalau misalnya haid berarti itu batal begitu ya puasanya. Oke. Nah kenapa sih dalam Islam itu, mungkin adik-adik juga ada yang penasaran nih, dalam Islam itu kenapa sih haid itu membatalkan puasa, memangnya kenapa gitu? Nah, kenapa nih Bu kira-kira? Memang pada ketentuannya ya, seorang perempuan kodratnya pertama dia akan mendapatkan menstruasi di usia remajanya, kemudian setelah dia menjadi seorang istri, dia akan mengandung, dia akan melahirkan, itu juga merupakan kodratnya. Jadi pada kiranya haid itu juga merupakan salah satu kodrat seorang perempuan di antaranya, begitu. Oh begitu. Jadi memang haid itu sudah mutlak begitu ya?
mutlak haknya perempuan, Haknya ya, karena perempuan. pada saat dia sedang haid, dia punya rukhsah atau keringanan. Seorang perempuan dia tidak melaksanakan perintah Allah, yang itu diantaranya adalah puasa itu sendiri. Oh begitu. Jadi nih haid ini memang sudah mutlak pasti membatalkan dan sudah menjadi kodrat Betul perempuan sekali, begitu ya. ya. Nah jadi tergantung adik-adik nih melihat haid ini sebagai mungkin kekecewaan begitu ya karena sudah puasa tapi malah ada yang bolong, atau sebagai apa tadi berkah ya Bu ya, Berkah, libur ya. gitu. Ada liburnya kalau seorang perempuan ya pada Oke. saat Ramadan dia mendapatkan haid, katanya ada yang hore juga ya karena dia bahagia dengan haidnya. Karena ketika seorang perempuan mendapatkan haid, dia berarti merupakan anak yang subur ya. Kemudian kesehatannya juga bagus ketika haidnya pun lancar. Oke. Nah, adik-adik untuk yang masih kecewa nih kalau misalnya datang haid ketika di tengah-tengah bulan puasa begitu ya, itu tuh tanda bahwa kalian tuh subur begitu ya. Berarti Betul. alhamdulillah sehat Nah, gitu ya iya, rahimnya. betul Jadi kita harus mensyukuri ya Bu ya begitu. Betul, segala hal wajib kita syukuri karena barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Aduh, catat tuh adik-adik. Oke. Nah, kemudian sah tidak sih puasanya jika haid tersebut datang 1 jam menuju azan maghrib begitu? Kalau misalnya datangnya ketika sudah sahur, kan adik-adik atau ya saya juga gitu ya bisa membatalkan, oh ya sudah berarti tidak puasa nih hari ini. Tapi kalau datangnya 1 jam menuju maghrib gitu, kita udah capek-capek nih berjam-jam ya adik-adik ya, kita puasa 1 jam mau maghrib malah haid. Nah itu gimana tuh? Apakah sah puasanya atau tidak ya Bu ya? Nah, untuk hal ini sah puasa ketika seseorang dalam keadaan puasa kemudian 1 jam atau 5 menit saja dia keluar darah haid, mohon maaf, puasanya tidak sah. Oke. Puasanya tidak sah. Kenapa demikian? Karena memang ketika darah itu keluar walaupun 5 menit sebelum adzan, dia tetap nanti wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Walaupun sudah berlelah-lelahan seharian, dia menahan dirinya dari makan dan diminum dan hawa nafsu, tetap puasanya tidak sah ya dalam hal itu. Oke, berarti mau itu 5 detik menuju azan gitu ya Bos? Betul. Oke. Tetap puasanya tidak sah. Tetap puasanya tidak sah. Oke, tuh adik-adik. Jadi ya, walaupun 1 menit mau azan, bahkan itu beberapa detik mau azan maghrib, tapi ternyata kita lihat haid begitu ya. Nah, sudah pasti itu batal begitu ya dan harus diqadha begitu ya Bu ya. Oke. Nah, sebetulnya bagaimana sih hukumnya keluar haid? Kan tadi batal ya Bu ya, tadi Betul. batal. Kalau seandainya 1 jam atau beberapa detik gitu Betul. sebelum maghrib itu batal. Nah memang ada hukumnya yang menjelaskan atau tidak ya Bu? Memang dalam hal ini ketika seseorang sampai dia sudah batal ya, batal, kemudian dia tetap meneruskan puasanya, itu haram hukumnya ya, tidak boleh. Walaupun sekarang Bu Parista nih jam 5:15 atau 17:15 dia Bu Parista keluar haid, kemudian Bu Parista dengan kekeh lebar ya setengah jam lagi atau 45 menit lagi, tidak bisa, tetap haram hukumnya ya, tidak boleh diteruskan. Ketika kita sudah tahu nih di isi celana dalam kita ada segaris atau sedikit pun itu setitik darah yang keluar, tetap tidak bisa untuk melanjutkan puasa tersebut. Oke. Nah itu tadi kondisinya kalau kita tahu beberapa detik mau misalnya kita maaf ya, misalnya kita melihat begitu ya, oh aduh saya haid gitu, beberapa detik atau beberapa menit mau azan maghrib. Nah itu kan Betul. posisinya kita tahu gitu ya. Betul. Nah kalau seandainya kita tuh tahu setelah azan maghrib, mohon maaf misalnya ternyata sudah banyak begitu, berarti kan dia kemungkinan gitu keluarnya itu udah agak lama begitu. Nah kira-kira kalau kita tahunya setelah azan maghrib, apakah puasa kita dihitung sah atau tidak ya Bu? Kalau untuk hal itu memang sebaiknya, karena ketika kita keluar sesuatu dari lubang farji ya atau kemaluan kita, kita biasanya suka kerasa ya, tetapi ada yang memang dia merasa tidak ada yang keluar dari lubang tersebut, kemudian
apabila memang itu terjadi, memang ketika hal itu terjadi, boleh saja puasanya memang sudah selesai misalnya. Tetapi alangkah lebih baiknya, kalau menurut saya, memang sebaiknya dikodo saja agar tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Tetapi ketika setelah sholat maghrib dia baru sadar adanya darah tersebut, alangkah lebih baiknya memang dikodo saja. Oke. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya adik-adik tahu adik-adik ini haid ketika setelah maghrib gitu ya, setelah azan maghrib, setelah buka puasa, setelah adik-adik makan banyak nih, ternyata mohon maaf banyak gitu keluarnya, wah ini kemungkinan dari sore nih gitu, tapi nggak kerasa gitu. Nah, langkah lebih baiknya dikodok saja begitu ya Bu ya, untuk menjauhkan keraguan dari kita juga ya. Oke. Nah, gitu adik-adik. Jadi kalau misalnya haid gitu ya, pasti batal begitu ya. Berarti berdosa dong ya Bu kalau misalnya adik-adik kita nih, udahlah nih mau beberapa menit ini mau maghrib misalnya, atau beberapa detik ini mau maghrib, udah pokoknya lanjut aja puasanya, berarti gimana tuh Bu? Dosa ya Bu ya? Kalau kita tahu maka kita berdosa, tetapi ketika kita tidak tahu, ya Allah juga maha mengetahui dan maha pengampun ya. Gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, ya sekiranya memang kita sudah tahu, alangkah lebih baiknya kita untuk membatalkan saja. Tetapi ketika kita tidak tahu, karena hal itu memang tidak disengaja, tidak apa-apa. Begitu. Kalau misalnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi tadi kembali lagi, jika ada keraguan yang besar, kita harus mengkodo. Ya. Alangkah lebih baiknya dengan kodo saja, ya, biar tidak ada keraguan. Karena memang haid itu tidak bisa diprediksi ya. Iya betul. Datangnya atau keluarnya itu tidak bisa diprediksi. Bisa saja kita pada saat dari pagi, ketika sedang lapar-laparnya nih, kita keluarkan, alangkah lebih baiknya ya kita bisa segera untuk berbuka. Tetapi ketika di detik-detik terakhir kemenangan kita untuk berbuka puasa, kemudian kita keluar haid, kan itu sungguh luar biasa. Tapi tidak usah kalian khawatirkan, karena Allah juga sudah mencatat pahala kalian sampai dengan detik kalian keluarnya darah haid itu, walaupun memang satu hari tersebut kita tidak full untuk melaksanakan puasa. Oke, tuh adik-adik, jadi insya Allah pasti udah mencatat gitu ya Bu ya. Jadi iya, jadi adik-adik nggak usah ngerasa rugi nih, aku kan udah dari pagi gitu. Tidak usah, karena insya Allah sudah dicatat gitu ya oleh Allah pahalanya begitu. Oke, alhamdulillah nih adik-adik, bahasan kita hari ini sudah selesai nih tentang 1 jam mau berbuka malah haid gitu. Semoga bisa menambah ilmu gitu ya. Untuk adik-adik semua gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Diana, iya yang sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing dengan kita begitu ya. Oke. Nah, jangan lupa adik-adik untuk menjaga jarak dan selalu menjaga protokol kesehatan begitu. Mari kita pakai hand sanitizer-nya dulu, Bu. Oke. Nah, jadi adik-adik kalau sudah selesai berkegiatan di luar rumah, jika tidak ada air, misalnya untuk cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer begitu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan menjaga protokol kesehatan. Baik, kalau begitu saya pamit. Terima kasih sekali lagi Bu Diana. Sama-sama Bu Parista, saya juga mohon maaf nih apabila selama podcast hari ini banyak kekurangannya ya, banyak kehilapan. Oke, tidak apa-apa, kita semua sama-sama belajar begitu ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Adik-adik jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman. Janarian Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strong.